Oke, lanjut. Terus yang key di sini sama dengan R yang terbaru adalah 5, berarti sini plus 5. Key-nya berarti di sini adalah 5. Lanjut karena masih I-nya masih kurang dari sama dengan 6, berarti masih lanjut ya. Kemudian yang kelima, R sama dengan P tambah Q. 3 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian P sama dengan Q. Berarti sini sama dengan 5. Kemudian Q sama dengan R. R terbaru adalah 8. I-nya sama dengan 6. Masih lanjut ya karena masih sama dengan N-nya. Kemudian di sini R sama dengan P tambah Q. Berarti 5 tambah 8, 13. P sama dengan Q berarti 8. Q sama dengan R 13. I-nya 7. Nah, karena di sini 7 kurang dari sama dengan 6 itu adalah salah, maka jawabannya adalah false gitu. Maka sudah berhenti sampai di false. Sehingga didapatkan, karena di sini minta adalah right P, berarti yang diminta adalah cuma P doang. P-nya adalah 8. Jawabannya adalah 8. Nah, gitulah. Paham lah. Oke, lanjut. Iya. Karena sama dengan 15, maka output dari program tersebut adalah, kita lanjut nih sampai ke 15 kalau N sama dengan 15. Nah, kalau misalnya itu kan kebanyakan, kalau sampai 15 kita menggunakan ini aja, menggunakan pola. Ini kan polanya 1, 1, 2, 3, 5, 8. Yang diminta adalah N sama dengan 15. Nah, di sini kan dia, kalau misalnya N-nya itu 6, berarti di sini juga 6 nih. Ada 6 digit proses. Nah, berarti kalau misalnya di sininya 15, berarti juga ada 15 proses di sini. Ada 15 proses di sini. Nah, gitulah. Nah, berarti ada 15 digit. Kita lihat polanya. 1, 1, 2, 3, 5, 8. 1, 1, 2, 3, 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat prosesnya. Ini ke sini dia tambah 0. Ke sini tambah 1. Tambah 1. Tambah 2. Tambah 3. Tambah berapa lagi? Nggak ada polanya. Nah, kalau diperhatikan ini adalah polanya kayak gini ternyata. Ini pola yang nggak, ini sering lah polanya, namanya pola Fibonacci namanya. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 8, 13. Nah, kayak gitu ya polanya ya. Jadi polanya pola Fibonacci yang kayak gini. Jarang sih yang kayak gini, tapi sering kadang juga keluar. Berarti 8 tambah 13, 21, 34, 55, Iya. 77. 89. Oh iya. Berapa lagi? 4, 1, 4, 4. Berapa lagi? 3, 3, 2, 3, 7, 7, Iya. 0, 1, 11, 1, naik 1, 610. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, berarti 610. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya banyak itu kita menggunakan pola aja. Tapi jarang sih kalau misalnya menggunakan pola sampai ke 20. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya sampai 20. Tapi biasanya kalau yang mod-mod saya tadi biasanya banyak. Nilainya sampai 2000, 3000 gitu kalau untuk yang mod. Oke, kita cari lagi yang lain. Kayaknya wall sudah cukup aja. Mudah aja kalau untuk wall. For juga ini aja, kita cari soal bentuk yang lain. Array. Oke, nomor 16 array ini. Oke, nomor 16 array. Kita bahas array.
Variabelnya array. Array-nya didefinisikan dari 1 sampai dengan 10. Array merupakan bilangan bulat ukurannya. N, I, dan J bilangan bulat. Kemudian kerjakan, baca nilai N, dapatin nilai N-nya nggak diketahui. N-nya 100 di sini. Untuk I sama dengan 1 sampai dengan N, maka kerjakan ARI sama dengan I. Kemudian untuk I 2 sama dengan N, maka kerjakan ARI sama dengan ARI tambah ARI kurang 1. Kemudian tulis ARN. N-nya berapa? N-nya 100. Berarti yang ditulis adalah, yang dicatat adalah AR 100. Nah, kita cari AR 100-nya berapa? AR 100-nya. Nah, kita lihat polanya. Di sini ada dua aturan ya. Jadi ini untuk yang pertama AR kan ada I sampai 100 ya, ada I, ada 1, ada 2, I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3, I sama dengan 100 nanti bla 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 bla, I sama dengan 100 nanti berapa hasilnya. Nah, kayak gitu. I sama dengan 1 dulu. I sama dengan 1. Menurut aturannya, kalau misalnya AR1 sama dengan I, berarti AR1 sama dengan 1 sama dengan 1. AR1 sama dengan 1. Nah, kemudian di sini AR-nya AR untuk 2 ya. Kalau 2 berarti lanjut ke sini ya. Lanjut ke sini. Berarti AR2 sama dengan, nah, karena AR1 ini kan AR1 ARI ya. ARI di sini berarti yang dipakai adalah AR1 bukan AR2. Karena AR2 kan nggak tahu nilainya. Karena dipakai AR yang terakhir. AR terakhir berarti AR1, berarti sini AR1 gitu yang diambil. Nah, gitu. Berarti AR1 tambah. Nah, kemudian AR sini masih belum terdefinisi. Sebelumnya masih belum didefinisikan. Nah, kemudian AR yang di sini diambil dari AR I1 kurang di sini. I kurang 1 diambil dari I kurang 1 di sini. Berarti karena di sini AR-nya 2, berarti tetap menjadi AR 1. Logikanya. Karena kan AR di sini, definisi dari AR di sini sama dengan ARI tambah dengan ARI kurang 1. AR di sini menggunakan AR yang sebelumnya karena masih belum terdefinisi AR-nya. Kemudian AR di sini sebelumnya masih belum terdefinisi. Berarti menggunakan AR yang baru I kurang 1. Karena di sini 2 berarti 1. Berarti tetap AR2 sama dengan AR1 tambah AR1. Paham lah? Paham? Iya. Oke ya. Nah, berarti sama dengan 2. Nah, sama dengan 3 juga. Untuk nilai yang ini AR 3 sama dengan ARI berarti AR2 tambah AR2. 3 kurang 2 berarti 4. 2 tambah 2 4. Nah, ada pola, sudah dapat pola lah 1 2 4. Tunggu. Dan minta sini ARN, AR 100. AR2
21 AR1 R2. Oh, enggak kayak gini kayaknya definisinya. Coba kita hapus dulu. Ini dia hanya mendefinisikan AR1 doang ternyata, bukan semuanya terdefinisi. Nah, kita tulis dulu. Untuk ARI ya, untuk ARI sama dengan I, itu artinya berarti AR 1 sama dengan 1, AR 2 sama dengan 2, kita definisikan dulu sampai dengan AR 100 sama dengan 100 Wati. Nah, berdasarkan definisi yang ini gitu ya. Kemudian untuk AR berikutnya, ARI berikutnya, ARI tambah AR I kurang 1. Nah, berarti di sini AR2, kalau misalnya untuk I sama dengan 2 ya, berarti sini AR2 sama dengan AR2 tambah AR1. Nah, kayak gitu. Jadi sebelumnya ini adalah definisi, kemudian yang kedua itu adalah aturannya, aturan rumusnya. Kemudian AR2 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian AR3. R3 sama dengan AR3 tambah AR2. AR3 sama dengan 3. Kemudian AR2 sama dengan 3. Sama dengan 6. Berarti 1, 3, 6. Oke, kemudian lagi AR4. AR4 sama dengan AR4 tambah AR3. AR4-nya itu menurut definisi dia 4. AR3 yang sebelumnya berarti AR3 sama dengan 6 sama dengan 10. Nah, kemudian kita menggunakan pola AR11, AR23, 6, 10 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, sampai 100 buting kayak gitulah. Sampai 100 kayak gitu. Nah, coba kita lihat polanya aja ya. Kita pakai pola. Nah, polanya di sini adalah AR1 ya. AR1 di sini 1 doang. Kemudian ke sini 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian 6 ini didapatkan dari 4 dulu, mana nih? 3 ini didapatkan dari hasil dari penjumlahan sebelumnya. 2 tambah 1. Ini 6 ini dapatkan dari 3 tambah 2 tambah 1. 1 ini hasil dari penjumlahan 1 sebelumnya. Nah, sehingga didapatkan pola tuh. Berarti untuk yang ke 100 dijumlahkan dari 100 tambah 99 sampai dengan 1. Untuk pola ke 100.
Untuk pola ke 100 berarti dia dijumlahkan dari 100 tambah, berarti dikurang 1 nih, 99 tambah 98 tambah bla 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 tambah dengan 1. Nah, kemudian kita jumlahkan. Nah, menurut polanya ini kan dia jauh, kemudian kayak gini, itu kan polanya sama. 100 tambah 1 55. 90 tambah 9 99 tambah 2 55. Nanti sini 98 tambah 3 juga 55. Ada berapa 55 di sana? Ada 50 kan? 100 bagi 2 50. Ada 50 kali. Sehingga didapatkan AR 100. Ini pakai logika aja nih. Sama dengan 55 kali 50 sama dengan berapa nih? 55 kali 5. 25 27. Berapa 55 kali 5? 25 27. 27 50. 27 50. 100-nya mana 100-nya? 2 25. Tunggu. Bener lah polanya nih. 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Bener aja harusnya. (16) 4 tambah 2 tambah 3 tambah 1. Iya, harusnya kayak gitu, bener aja tuh. Berarti jawabannya ini yang salah. 100 tambah 100. Oh, salah penjumlahannya. Harusnya 1 kan ini. Nah, berarti 101 kali 50. Berarti 505 lah. 5050. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Nah, gitu ya untuk yang array. Biasanya array itu panjang, biasanya kayak gini. Ada lagi lah array. Oke, lanjut lagi nomor 17. Yang 16 ada yang tanyakan dulu. Lihat aja polanya. Sedikit membingungkan kadang. Jadi arraynya array yang mana gitu. Jadi definisikan dulu. Ini di awal adalah definisi, kemudian ini adalah fungsinya. Ada yang tanyakan dulu untuk nomor 16. Enggak ada kayaknya. Oke, lanjut 17 terus 10.50 udah 10 menit lagi. Nanti berarti kalian kerjakan aja lagi, dilatih-latihkan aja lagi. Kan ada juga sudah punya jawabannya. Tinggal dilatih-latihkan aja. Untuk array 1 sampai dengan 10 merupakan bilangan bulat, I sama dengan bilangan bulat. Untuk I sama dengan 1 sampai dengan 10, maka lakukan I 10 dip 1, dip I. Untuk I 10 ke 1, maka lakukan X10 sama dengan X10 tambah X1. Oke, ini definisinya. Ini adalah fungsinya. Ini fungsi, ini definisi kayak tadi sebenarnya. Definisi. Oke, kita lakukan dulu. Yang pertama, I sampai dengan I1 sampai dengan 10. Kalau I sama dengan 1, maka 10 dip I. 10 dip 1. 10 dip 1 berapa? 10 dip 1. 10 lah. 10 dip 1, 10. Kemudian kalau I-nya 2, 10 dip 2, 5. I3, 10 dip 3, 3. I4, 10 dip 4, 2. I sama dengan 5, 10 dip 5, 2.
I sama dengan 6, 10 dip 6, 1. I sama dengan 7, 10 dip 7, 1. I sama dengan 8, 10 dip 8, 1. I sama dengan 9, 10 dip 9, 1. I sama dengan 10, 10 dip 10, 1. Oke. Kemudian sini ada kata fungsinya X10 didefinisikan X10 tambah XI. XI nya ketika 1 sampai dengan 10, berarti semua ini dijumlahkan gitu. X10 berapa nilainya? X10 adalah 1. Berarti X10 sama dengan 1 tambah I-nya berarti dari I1 sama dengan I10. Berarti dari 1 lagi 1 tambah 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti I-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini kan I di 1 di sini adalah 1 di X10. Kemudian 1 di sini adalah 1 di XI. Ini XI 1, 2, 3, 4, 5. Nah gitulah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 10. 1, 2, 3, 4, 5 ini 6. 6 tambah 10, 13, 18, 28 lah. Nah, jawabannya adalah 28. Nah, paham lah. Jadi kalau untuk yang array itu biasanya di awal didefinisikannya, dan yang kedua itu adalah fungsinya. Oke, paham lah. Ada mau tanyakan dulu? Sampai sini ada, sudah sampai jam 11 sudah. Kalian mau tanyakan? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Berarti kita akhir aja, kita sampai. Besok sampai jam berapa, Okta? Besok kan ada acara itu loh. Sampai jam berapa? Jam berapa? Katanya sampai siang aja katanya. Nah nanti kalau misalnya sampai siang, WA aja Okta sudah selesai bilang gitu. Jadi nanti sore kita jumpa lagi. Besok Selasa. Besok kan libur ya, Selasa. Berarti Senin dan Selasa nanti kita sambung lagi. Senin 7, Selasa 8. Arahan tuh apa? Apanya? Pengarahan kan Rabu 18-19 kapan? Rabu Kamis kah? Nah berarti Rabu Kamis berarti. Simulasi Rabu Kamis. Nah simulasi Rabu Kamis, Selasa itu kan 17. Tanggal 17 itu sinkronisasi itu kami yang ngerjainnya. Yang menyiapkan perangkatnya kami tanggal 17. Nah kemudian 18-19 dengan kalian gitu, simulasi dengan kalian. Oke Pak, nah, ada jadwalnya jam hari ini, terakhirnya jam berapa? Dari jam 12 ke jam 14 pertama. Itu kalau latihan. Kenapa? Ya, besok aja deh kalau selesai kan. Jadi setelah pokoknya yang Senin Selasa itu setelah selesai aja gitu. Rasanya ada jadwalnya itu kan tanggal 17, 18, 19. 17, 18, 19. Kalau 17 itu sinkronisasi data 17, 18. Kalau 18 itu simulasi, 18, 19 simulasi. Kalian 2 hari simulasinya. Kalau fisika itu cuma 1 hari doang. 18, 19 itu kan Rabu Kamis. Iyalah Rabu Kamis. Nah Selasa, Kamis, Senin. Jadi nanti Senin, Selasa. Berarti tryoutnya kapan tryoutnya? Kamis berarti tryout. Kamis kalian kan masih ini. Jumat berarti tryoutnya. Jumat. Tapi nanti ketika tryout kan tuh hari Jumat. Apa pulang duluan? Kalian tetap di kantor nanti. Kalian kerjain pakai waktu, terus kalau sudah selesai lihat kuncinya nanti di samping Bapak taruh. Nah kayak gitu ya nanti ya. Karena hari Jumat nanti Bapak pulang duluan. Kalian tanyakan dulu. Nggak ada. Oke, pelajari lagi ya, berarti pelajari lagi, diulang-ulang lagi yang komputernya. Karena sebenarnya komputer itu tuh yang untuk yang coding sebenarnya itu nggak terlalu banyak rumusnya, cuman perlu ketelitian dan harus sabar.
karena panjang ngerjainnya. Jadi kerjain gitu ya. Jadi kalau misalnya waktu 2,5 jam, soalnya kayaknya 40 aja. 2,5 jam 40. Satu soal sekitar 10 menit, kayaknya kalian cepat di penalakan kan cepat tuh, penalakan cepat, matematikanya cepat. Kayaknya mudah aja gitu untuk yang di komputernya. 20 soal benar 50% dari 40 soal kayaknya tuh realistis aja. Biar kedua-duanya gitu masuk ke provinsi gitu, dua-duanya. Biar nanti bisa mengejar nanti di provinsinya. Karena kalau misalnya nggak, jadi coding ini harus dikuasai ya. Kenapa coding harus dikuasai? Karena ketika di provinsi kalian bikin program nanti. Programnya bukan pakai komputer, diketik di komputer. Jadi jangan sampai ketinggalan titik 2-nya, jangan sampai ketinggalan nanti kurungnya, bedakan kurung siku, kurung kurawal, kurung biasa. Nah itu nanti akan berbeda. Titik 2 komanya juga harus diperhatikan, nanti beda-beda. Makanya harus tapi kalau untuk yang saat ini sekilas dulu semuanya dulu dipelajari, gak usah terlalu detail ke definisinya, ke penulisannya. Nanti setelah kalau sudah masuk ke provinsi baru nanti lebih detail ke definisinya. Ibaratnya tuh satu poin pun, titik koma pun diperhatikan, spasi, tab. Nah ada juga tab pun harus diperhatikan. Oke. Jadi untuk yang ini dulu kuasai dulu untuk yang komputernya dari PO5, 6, 7, 8. Tapi yang lain juga dipelajari sebenarnya. Jadi yang mudah-mudah dulu yang dikerjakan. Oke, sampai sini dulu, berarti di akhir aja berarti. Oke, silakan keluar aja.